Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Summa afidhu min haitsu afadhan nas." Bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya manusia yang lain. Ayat ini kritik kepada orang-orang Quraisy. Mereka tidak mau bertolak dari padang Arafah. Manusia yang lain yang datang dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, orang Arab yang tidak Quraisy, mereka bertolak dari padang Arafah menuju Musdalifah yang selanjutnya akan mabit di Mina. Tapi ada sekelompok manusia tidak mau dia bertolak dari padang Arafah. Mereka menganggap mereka kasta lebih tinggi, mereka berdarah biru, mereka orang mulia. Dibantah Allah Subhanahu wa taala. Summa afidhu min haitsu afadhan nas. Bertolaklah kamu sebagaimana manusia yang hadir di padang Arafah bertolak. Wastaghfirullah, minta ampunlah kepada Allah karena status kalian sama, karena kalian juga orang-orang yang berdosa. Maka kedatangan Islam untuk menempatkan manusia di tempat yang sama. Itulah salah satu ajaran Nabi Muhammad SAW. Sampai tahun 50-an, orang Amerika masih menganggap orang berkulit hitam itu budak, hamba sahaya. Orang berkulit hitam dimasukkan ke dalam kerangkeng besi di dalam kebun binatang. Mereka dianggap sama dengan hewan. Orang berkulit hitam dibawa naik kapal dari Afrika ke Amerika, dijadikan sebagai hamba sahaya. Orang berkulit hitam tidak layak bersekolah. Di saat orang kulit hitam bersekolah, maka semua berkulit putih mengejek mereka, mengolok-olok tidak layak untuk duduk di bangku universitas. Baru sekitar 70 tahun yang lalu, begitu perlakuan masyarakat yang katanya berperadaban. Bagaimana Islam memandang persamaan manusia? Nabi memanggil orang yang berkulit hitam. Bilal, sami'tu dafan na'laika baina yadayya fil jannah. Wahai Bilal, aku dengar suara sendalmu dalam surga. Kita semua tahu Bilal itu berasal dari Nubia. Nubia adalah Afrika Utara. Kulitnya hitam, rambutnya keriting. Bilal dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah." Aku dengar suara sendalmu dalam surga wahai Bilal. Seandainya Nabi memanggil Umar bin Khattab, orang akan berkata, Umar Quraisy dan dia anak muda yang gagah perkasa. Seandainya yang dikatakan Nabi demikian adalah Sayyidina Ali, orang berkata, Sayyidina Ali Quraisy dan dia adalah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin
Qusay, tapi yang dipanggil adalah Bilal bin Rabah, seorang yang miskin, susah, hamba sahaya, berkulit hitam. Nabi mengatakan, suara sendalmu sudah terdengar dalam surga. Apa amalmu wahai Bilal? Bilal jawab, aku tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat setelah aku berwudu. Aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah bersuci. Itulah dia sholat sunat wudu yang tidak pernah diperintahkan Nabi, dilakukan oleh Bilal. Sholat sunat wudu termasuk perbuatan yang tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah disuruh Nabi, tidak pernah diajarkan Nabi. Bilal melaksanakannya, dan Bilal lebih dulu masuk surga. Sendal Bilal jauh lebih mulia dari mereka yang berkulit putih, bermata biru, karena manusia yang dipandang adalah amalnya. Dalam Islam diajarkan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk badan kamu, wala ila suwarikum, Allah tidak memandang bentuk paras rupa kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang dipandang Allah adalah hati kamu, wa a'malikum, yang dipandang adalah amal, etos kerja kamu. Kalau begini orang Islam melihat orang lain, dia tidak akan melecehkan, meremehkan, menyepelekan saudaranya. Kalau orang Islam diangkat harkat martabat kehormatan dirinya, dia tidak akan merasa minder karena warna kulitnya, dia tidak akan merasa rendah karena status sosialnya. Yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullukum min Adam, semua kamu berasal dari Adam. Wa Adam min turab, Adam diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, akan mati, masuk ke liang tanah, dan akan dimakan cacing tanah. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh, siapa yang amalnya rendah, tidak bisa dibantu oleh nasabnya, kita hanya akan membawa amal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah ajaran Islam. Ketika orang Barat mengatakan persamaan, masyarakat egaliter, manusia dipandang, tapi sampai hari ini mereka masih memandang warna kulit manusia. Sedangkan Islam mengajarkan, ketika Nabi Muhammad SAW sampai di kota Makkah Al-Mukarramah, setelah beliau membersihkan Ka'bah dari segala berhala-berhala, 360 berhala yang terbuat dari batu dan kaca, emas, perak, semuanya dihancurkan, dibakar pada tahun 8 Hijrah. Lalu kemudian Nabi memerintahkan Bilal naik ke atas Ka'bah. Bilal naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Saat itu orang kafir Quraisy Makkah berkata, aku bersyukur karena ayahku sudah mati sehingga tidak melihat burung gagak hitam ini ada di atas. Dia mengejek Bilal, dia katakan, Bilal burung gagak hitam. Nabi sedang memuliakan manusia karena warna kulitnya. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan, datang seorang laki-laki berkulit hitam, muda, hamba sahaya, memeluknya erat sekali. Nabi bertanya, kenapa engkau memeluk aku? Laki-laki itu menjawab, aku miskin, aku susah, aku hamba sahaya, kulitku hitam, aku bukan orang Quraisy, aku memelukmu di dunia karena aku tidak tahu bagaimana nanti di akhirat. Aku hari ini memelukmu ya Muhammad ya Rasulullah karena aku merasa rendah diriku di dunia, aku belum tentu mulia di akhirat. Saat itu keluarlah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Walaupun kulitmu hitam, walaupun kau budak, walaupun kau miskin, walaupun kau susah, tapi karena kau cinta kepadaku, kau akan bersama dengan aku nanti. Walaupun kau bukan Quraisy, walaupun kau bukan siapa-siapa, tapi karena cintamu, maka kau akan bersama dengan aku nanti di dalam surga Jannatul Firdaus. Ini agama yang mengangkat semangat orang lemah. Ini agama yang membangkitkan semangat orang yang dijatuhkan, dihinakan, direndahkan. Agama ini 14 abad yang lalu menghidupkan semangat orang yang sudah mati. Tapi
Tapi hari ini apa yang terjadi? Orang pulang dari tanah suci Makkah membanggakan ibadahnya, membanggakan status sosialnya, menyombongkan hartanya, bercerita tentang Makkah, semua bertemu dengan malaikat, semua berjumpa dengan orang-orang mulia. Mana efek pengaruh ibadah hajimu dalam hatimu, dalam kepalamu? Bukankah saat di padang Arafah kau pakai pakaian kematian? Satu helai di bawah, satu helai di atas. Dari mulai pejabat, orang kaya, raja-raja, sampai rakyat jelata memakai pakaian yang sama. Pada tanggal 9 Zulhijjah tergelincir matahari, sholat zuhur di jamak qasar, jamak takdim dengan sholat asar, di jamak takdim dengan asar. Sejak itu kau merasakan miniatur padang mahsyar, di tempat yang sama, di tanah yang sama, dengan pakaian yang sama, diciptakan dari tanah yang sama, berada di tempat yang sama, menyembah Tuhan yang sama, diajarkan oleh Nabi yang sama. Apa kemuliaanmu dari saudaramu? Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Setelah kembali ke tanah air, begitu kau lepas pakaian ihram, maka kesombonganmu pun muncul kembali. Bukankah setan sudah kau lontar selama 3 hari berturut-turut? Nafar awal kembali tanggal 12 ke kota Makkah. Nafar Sani kembali tanggal 13 ke kota Makkah. Tanggal 10 kau lontar Jumrah Aqabah. Tanggal 11 7 batu untuk Jumrah Ula, 7 batu untuk Jumrah Wusta, 7 batu untuk Jumrah Aqabah. Tanggal 12 perbuatan yang sama. Tanggal 13 kau lakukan lagi perbuatan yang sama, melontar setan. Tapi ternyata setelah kembali, perbuatanmu seperti perbuatan setan. Di mana letak ibadah itu sebenarnya? Betapa umat Islam terjebak pada rutinitas. Kalau orang tidak memahami ibadah haji, dia akan melihat ibadah itu seperti main-main saja. Putar-putar, lari-lari, lontar-lontar, kemah-kemah. Tapi di balik ibadah itu adalah pembentukan kepribadian. Di dalam ibadah haji Allah SWT ingin mengajarkan, faman farada fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan ibadah haji, fala rafatha, jangan melakukan kejahatan seksual, wala rafatha, jangan melakukan kejahatan biologis, wala fusuqa, jangan melakukan kejahatan kenakalan non seksual, non biologis, wala jidal, jangan melakukan kejahatan lidah. Karena 3 kejahatan inilah yang sedang dirontokkan dengan ibadah haji. Kalau sudah melaksanakan ibadah haji, tundukkan matamu, tundukkan pikiranmu, tundukkan hatimu. Kalau sudah melaksanakan haji, jangan lagi nakal secara seksual. Begitu juga dengan kejahatan-kejahatan yang non seksual. Tapi ada satu kejahatan yang paling mengerikan, wala jidal, lidahmu tidak kasar, caci maki, sumpah serapah, ghibah, adu domba dan namimah tidak lagi keluar dari mulutmu. Apa itu? Sholat tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk anda 2 sujud, tasyahud dan salam. Tapi di balik sholat itu ada target yang mau dicapai. Mengapa kita mesti sholat? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau sudah sholat, jangan lagi fahsya, kejahatan seksual. Jangan lagi mungkar, kejahatan non seksual. Riba, seksual. Zina, non seksual. Kalau sudah melaksanakan haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Betapa banyak orang yang rajin sholatnya, umroh hajinya setiap tahun, tapi dia tidak lepas dari kejahatan-kejahatan ini. Lantas apa bedamu dengan Abu Jahal dan Abu Lahab? Bukankah mereka juga melaksanakan ibadah haji? Mereka juga wukuf di padang Arafah. Ketika di tanah suci pakaian panjang, kembali ke tanah air dengan pakaian tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula,
1 dalih, 1000 argumentasi, ada 1001 cara untuk ibadah. Sudah tidak ada hubungan ibadah dengan perbuatan sehari-hari. Siapa yang mengajarkan ini? Man salatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar. Siapa salatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, falam yazdad illa bu'dan, maka dia semakin jauh. Dia sangka dia dekat dengan Allah, padahal dia semakin jauh dari Allah. Karena perbuatan hajinya tidak membuatnya tawadhu, rendah hati, malah makin angkuh dan sombong, merasa dialah penghuni surga, yang lainnya penghuni neraka. Pulanglah dari tanah suci dengan sikap kerendahan, tawadhu. Kita berada di bawah tanah sehingga tak lagi ada orang bisa merendahkan kita, karena kita memang sudah serendah-rendahnya. Yang kita pakai pakaian kematian, yang kita lepaskan pakaian keduniawian. Berapa lama? Dari tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tasyrik. Begitulah Allah ingin membentuk manusia melalui ibadah. Ibadah bukan menumpuk amal. Puasa untuk apa? Tahan makan, tahan minum, tarawih dan witir. Ada target yang ingin dicapai. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua ibadah itu ada visi misinya. Semua ibadah itu ada targetnya yang mau dicapai. Kalau tidak, kita terjebak pada rutinitas. Jangan heran menjadi muslim terbesar di dunia, tapi juga angka korupsi terbesar sejagat raya. Jangan heran jamaah haji terbanyak di dunia, tapi juga angka kriminal yang tidak kalah dengan jumlahnya. Padahal kita mayoritas. Mengapa? Karena kita tidak memahami apa itu ibadah. Kita menganggap ibadah hanyalah bekal menghadap Allah, bekal untuk mati, puasa sebanyak-banyaknya, sholat sebanyak-banyaknya, umrah sebanyak-banyaknya, haji sebanyak-banyaknya. Ibadah meluluh lantakkan keangkuhan, kesombongan. Ibadah mengingat akan kematian. Pulang haji semakin rendah hati. Selesai puasa semakin memikirkan fakir miskin. Selesai sholat menyelamatkan diri dari keji dan mungkar. Kalau tidak, maka sesungguhnya orang musyrik jahiliyah ibadahnya lebih banyak daripada ibadah kita. Hajinya juga lebih sering daripada kita. Kita hanya dituntut sekali seumur hidup. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Siapa pendusta agama? Pendusta agama bukan orang yang tidak haji. Pendusta agama bukan orang yang tidak puasa. Pendusta agama adalah alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim, menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, membiarkan orang miskin tidak makan. Anak yatim tidak bisa ikut ujian, tidak naik kelas gara-gara 3 bulan tidak bayar uang sekolah. Sementara kita berangkat haji dan umrah berulang kali, berkali-kali menangis di pintu Ka'bah. Air mata anak yatim tidak bisa sekolah, air mata kita di pintu Ka'bah. Air mata apa sesungguhnya yang sedang kita teteskan? Bukankah ibadah melembutkan hati? Afala ta'qilun? Mengapa tidak berpikir? Allah beri kita mata, pandang pakaian di padang Arafah. Allah beri kita telinga, dengar dalil-dalil yang disampaikan ulama. Kalau benar ibadah kita, lembut hati kita, ringan tangan berbagi. Kalau benar ibadah kita, tenang jiwa kita melihat saudara lebih mulia daripada kita. Pandang anak kecil, kau lebih mulia, dosamu belum ada. Pandang orang tua, amalmu lebih banyak, aku belum tentu seusia dengan engkau. Andai terpandang orang kafir sekalipun, andai Allah memberikan hidayah, kau masuk Islam, dosamu belum ada, sedangkan aku manusia bergelimang dosa.
Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Kita renungkan sejenak, apakah kita sedang mampu ibadah atau ibadah ini sedang melembutkan hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wahdulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur man nasara ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Falastin wa fi Rohingya wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma arzuqna imaman 'adila la tusallit علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.